Kan dia Tuhannya Abraham. Iya, kalau sang firman ya berarti Tuhannya Abraham sebenarnya. Di mana dikatakan di kitabnya Yahudi Bang bahwa Tuhannya Abraham itu adalah sang firman? Karena dalam penciptaan dari semula itu memang firman, jadi sekalipun tidak tertulis bahwa bangsa Israel harus beriman kepada sang firman itu Tuhan, tapi sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi adalah sang firman itu, Bang. Jadi gini saudaraku, ketika Anda mengambil kata sang firman itu merujuk kepada hakikat pencipta. Tapi kalau Anda berbicara mengenai firman yang menjadi daging, itu bukan sang firman yang menjadi daging, tetapi ucapan dari sang sumber yang menjadi daging. Dalilnya Yesaya 55 nomor 11. Aku Tuhan, ketika berfirman, apa yang keluar dari mulutku, perkataan, firman keluar dari mulut, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku. Firman yang sedang keluar ini, yang sudah keluar ini, sebelum apa yang kuinginkan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kaidah, Bung. Jadi ketika Tuhan menghendaki terjadi sesuatu atau tercipta sesuatu, maka Tuhan hanya mengatakan jadi. Hanya firman yang keluar dari mulut, A jadi A, B jadi B. Tidak akan mantul kembali kepada Tuhan sebelum apa yang diucapkan itu terjadi. Begitu juga halnya ketika dia mengatakan, hamillah engkau wahai Maria. Hamil. Bukan berarti ketika Anda menganalogikan Tuhan itu seperti manusia, dia berbicara, hamillah Maria. Habis itu dia gulung-gulung, masuk ke perutnya Maria. Bukan kayak begitu. Atau, jadilah kerah. Nah, setelah dia berbicara jadi kerah, dia gulung-gulung. Dia sendiri jadi kerah. Bukan begitu, Bang. Ketika dikatakan firman itu telah menjadi daging, ucapan Tuhan yang tadi yang mengatakan, wahai Maria hamil, dan hendaklah kau melahirkan seorang anak dan berilah nama Yesus. Maka firman Tuhan itu menjadi daging. Ucapan tadi betul-betul teraplikasi dalam keadaan yang konkret. Jadi daging. Bukan Tuhan setelah mengatakan, aku mau makan pisang, Tuhannya jadi pisang. Enggak, ini yang perlu saudara cermati lebih baik, lebih bijak lagi. Tapi cakupan kekristenan, sekali lagi, bukan dari pola ini. Cakupan kekristenan itu polanya bukan dari Yohanes 1, Bang. Itu hanya hal-hal yang bersumber dari himne Platonios, yang kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk mentuhankan Yesus. Padahal sebenarnya yang ditutupi itu adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Masolang generasi. Di situ, kalau Anda lihat, pola yang terjadi di sana, itu jauh dari pengajaran orang Yahudi. Dan bukan ajaran orang Yahudi. Itu konsep yang dijual Paulus kepada orang non-Yahudi. Yang memang menyembah kepada dewa-dewa. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun mengambil rupa hamba dan menjadi manusia. Dan taat. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu agama saudara. Bukan Yohanes 1 nomor 1. Kalau itu mah sederhana menjawabnya. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah gunung, maka firman itu menjadi gunung. Jadilah air, maka firman itu menjadi air. Jadilah kucing, maka firman itu menjadi kucing. Di situ ada dua keadaan. Jadilah firman. Jadilah adalah ungkapan perkataan atau firman. Kucing adalah objek dari perkataan itu. Maka ketika Tuhan mengatakan jadilah kucing, kucing. Jadilah adalah firmannya, kucingnya adalah implementasi dari firmannya. Jadilah hamil, hamil. Jadilah daging, jadi daging Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Benarkah?
Yohanes 12 nomor 48. Sorry, udah benar. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata beliau? Kata beliau bahwasanya aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman yang turun menjadi daging, tetapi dia adalah ucapan yang keluar dari mulut Tuhan yang turun menjadi daging. Semisal analogi yang tadi, jadilah kucing. Tuhan gulung-gulung, jadi kucing. Ketika kucing itu berbicara, maka dia akan mengatakan, aku menjadi kucing atas kehendakku sendiri. Itu baru betul. Jadilah monyet. Setelah berbicara jadi monyet, jadi monyet dia. Hilang yang berbicara, yang muncul hanya monyet. Ditanya, kau jadi monyet karena siapa? Ya, karena atas kehendakku sendiri. Jadilah daging. Daging. Gitu dia pintar bicara. Kau jadi daging karena siapa? Bukan atas kehendakku sendiri. Berarti daging ini bukan sang Bapa. Bukan sang Bapa. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda kalau dia setelah mengatakan, aku ingin menjadi anak Maria, simsalabim, kaprak tabak, jadi Yesus dia tanya, Yesus kau siapa? Aku adalah Bapa dan aku datang sebagai manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru. Itu baru. Artinya Bapa sudah hilang. Kenapa? Karena Bapa sendiri telah menjadi daging. Telur menjadi dadar, berarti tinggal dadar, telurnya sudah hilang. Bukan lagi telur, dia sudah jadi dadar. Seperti itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya konsep yang Anda bangun adalah konsep keyakinan saudara, silakan aja. Akan tetapi kita nggak bisa masuk konsep Anda itu kita bawa ke ranah Yahudi, itu nggak bisa, apalagi ke ranah Islam. Itu sangat luar biasa, nggak bisa. Maka apa solusi dosa? Solusi dosa itu adalah bertaubat. Bertobat. Jangan pernah bermimpi dosa Anda akan ditebus orang lain. Itu tidak bijak. Itu namanya tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Anda yang kemudian merampok orang lain yang harus menanggung perbuatan Anda. Itu bukan perbuatan terpuji. Silakan. Iya, dalam pemahaman kekristenan, sang firman, karena Allah itu kan terdiri dari firman dan roh. Jadi sang firman itu yang menjadi manusia, Bang. Jadi yang kami percaya, kami imani bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Bukan kami menuhankan seorang manusia, tapi memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang menjadi misalnya pemikirannya abang ya terserah, tetapi intinya yang menciptakan langit dan bumi adalah sang firman itu sendiri, dan kami percaya bahwa sang firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi begitu, Bang. Oke. Jadi dia oke. Ya, dua hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah firman dan roh. Mohon maaf, bukan saya menggurui. Tapi diskusi agama, kita harus mendudukkan kebenaran itu sebagai mutlak jalan untuk menuju kepada Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai firman, apa sih firman ini? Firman ini perkataan. Nah, Tuhan Anda terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah perkataan, unsur kedua adalah roh. Perkataan adalah untaian, ucapan atau lisan, ya, baik yang disuarakan maupun yang tidak disuarakan. Itu firman. Makanya disebut firman dalam hati. Ketika Anda mengatakan Tuhan saya adalah firman dan roh, berarti tatarannya rendah. Kenapa rendah? Perkataan itu bukan Tuhan. Roh itu juga bukan Tuhan. Roh itu makhluk halus. Jadi dua-duanya adalah makhluk. Perkataan adalah makhluk. Roh juga adalah makhluk. Berarti Anda penyembah makhluk. Berarti Anda meninggalkan kaidah yang tadi, jangan ada ilah lain di hadapanku. Makanya saya bertanya, apakah ketika Anda membuat ilah selain daripada Tuhannya Yahudi, Anda berdosa? Tidak dong.
karena Anda bukan Bani Israel. Tetapi ketika Islam datang, perintah untuk menuhankan pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, Anda masih menyembah makhluk berupa perkataan dan roh, makhluk halus, maka Anda sudah berdosa. Dulu, sebelum Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW, Anda tidak berdosa. Karena tidak ada Nabi yang datang untuk Anda. Nabi Musa hanya untuk kaumnya. Yesus hanya untuk kaumnya. Sehebat apapun perintah yang ada pada zaman itu berlaku hanya untuk kaumnya. Coba tolong tunjukkan kepada saya adanya perintah Yesus kepada orang di luar Yahudi. Gak ada itu, Bang. Gak ada. Perintah Yesus itu selamanya untuk kaumnya Bani Israel. Terkecuali ada non-Yahudi yang datang minta tolong, itu pun Yesus tolak. Usirlah dia. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, sekali lagi, ketika saudara menuhankan roh, ketika saudara menuhankan perkataan, zaman Yesus, Anda tidak berdosa. Karena Anda bukan kaumnya. Terkecuali ada Nabi yang datang kepada Anda mengajarkan itu. Tapi kan nggak ada. Anda nggak berdosa. Tapi setelah ketika Islam datang, maka Anda dihitung berdosa. Inilah yang selalu kemudian tidak dimengerti oleh beberapa apologet Islam. Ketika ditanya, bagaimana mungkin ada keselamatan dalam Islam? Emang kenapa, Paman? Orang tua nabimu nggak masuk surga? Orang tua nabimu itu masuk neraka. Bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Ibunya masuk neraka. Terus siapa lagi yang masuk neraka menurut? Ya itu aja, ibu dan ayahnya. Tahu nggak kau? Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima risalah kenabiannya, orang tuanya meninggal duluan. Ada nggak perintah Islam sebelum Nabi Muhammad itu kemudian menerima risalah kenabian? Nggak ada. Berdosa nggak orang tuanya? Nggak berdosa. Lalu hukuman apa yang Anda ingin sampaikan kepada beliau? Sampai dia dihukum neraka? Ada? Wah, ada dong. Nggak ada. Kecuali Islam sudah datang, bapaknya menolak, ibunya menolak, baru dia masuk neraka. Begitu juga Kristen. Kristen sebelum Islam itu datang, sebelum ada perintah kepada mereka, kemudian lalu mereka langgar, ya tidak dihitung dosa. Karena mereka hidup di zaman fatrah. Apakah mereka disebut zalim? Enggak. Apakah mereka disebut kafir? Enggak juga. Kenapa? Karena belum datang kemudian Nabi Muhammad. Lah, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Kan Yesus hanya untuk kaumnya. Nabi Musa untuk kaumnya, mereka bukan kaumnya. Berarti mereka hidup di zaman mana? Zaman fatrah. Terkecuali ada yang dirahasiakan oleh Allah yang kita tidak tahu. Apa itu? Sebenarnya ada datang Nabi kepada mereka, tapi mereka tolak. Ya, wallahu alam bisawaf. Tapi yang pasti adalah, hari ini ketika ada manusia hidup di atas muka bumi, sudah datang Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dihitung kafir, telah berdosa. Mau secantik apapun lisannya mengatakan agama kami yang paling benar, nggak ada itu, nggak ada. Contohlah seperti ketika kita tanya kepada seorang pendeta yang ngaku majelis, saya tanya, apakah kemudian ada perintah kemudian di dalam agama saudara begini dan begono? Apakah kemudian ketika Anda melakukan dosa hari ini, Yesus masih turun ke bumi menebus untuk kedosanya? Enggak, ternyata semua yang percaya kepada dia, yang penting dia berdosa lalu percaya akan diselamatkan. Ada dalil nggak? Nggak ada tertulis katanya. Jadi yang pasti, Bung, solusi dari Islam itu bertaubat. Sementara pertanyaan saya dari tadi nggak ada yang dijawab oleh saudara-saudara kita Kristen di sini, bahwasanya ketika orang Kristen ini melakukan dosa tanpa kematian Yesus lalu bertaubat kepada pencipta langit dan bumi, apakah dosanya ditebus atau tidak? Tidak. Nah, ini belum dijawab. Kalau ternyata dengan mengangkat tangan, wahai Tuhan pencipta. Iya Bang, jadi memang
kedatangan Yesus kepada kaumnya itu untuk menegakkan hukum-hukum, ya. Tetapi ketika Yesus terangkat atau naik ke sorga itu, dia berpesan pada murid-muridnya untuk menyampaikan Injil, dan Injil ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Jadi itulah yang menjadi dasar kekristenan, bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus karena dia telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada seluruh bangsa. Iya. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan Injil Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh. Sayangnya Injil yang dimaksud itu bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan juga yang lain yang kemudian Yesus ajarkan. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Justru yang harus menjadi landasannya adalah Filipus, sang murid yang bernama Filipus ini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi ada Injil Yesus yang bukan Injil Markus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, tapi Injil Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Yang kita cari ini Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus, ya, di Markus 1 adalah Injil Yesus. Yang dipanggil kemudian untuk mengajarkan Injil, ya, Filipus. Yohanes 1 nomor berapa itu? 43 kalau nggak salah. 53 kalau nggak keliru saya. Itu dipanggil tuh. Filipus, ikutlah denganku. Kemana? Ke Yudea. Ngapain? Ke Galilea maksudnya. Ngapain? Ya, Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Lalu, mari kita melakukan penginjilan. Kita beritakan Injil Allah kepada kaum yang ada di situ. Filipus ikut. Nah, setelah Yesus terangkat, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Maka benarlah kata Quran. Ya, ahlal kitab. Lima talbizunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Ahli kitab kemudian mencampur adukkan. Pantasan aja nggak ada Injil Yesus lagi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, mana Injil itu? Injil Yesusnya mana? Silakan. Injil Yesus yang tertulis dalam 4 kitab Injil. Jadi setelah Yesus terangkat, para muridnya menuliskan Injil yang, karena mereka adalah saksi hidup. Jadi apa yang telah disampaikan, apa yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri, mereka mencatat. Kemudian dari kisah itu, seluruh orang Kristen yang menerima ajaran itu, artinya orang-orang yang menerima ajaran Injil ini, menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudaraku, lembutkan sedikit hatinya. Kalau saudara mengatakan Injil yang dimaksud kemudian Yesus itu adalah 4 Injil ini, sederhana untuk membongkar bahwa bukan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 2, nomor 21-22. Ketika genap 8 hari, dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini ucapan siapa? Ucapan Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Lukas ini. Yang sementara harus diberitakan adalah Injil Yesus, jangan Injil Lukas. Jadi jangan memaksakan konsep doktrin dogma ketika berdiskusi dengan kami umat Islam. Karena kami belajar Bible. Kami paham Bible, kami ngerti Bible itu. Apa sih yang susah di Bible? Kan bahasa Indonesianya. Kalau ada sesuatu yang agak berat, besok direvisi supaya kita lebih paham lagi.
Di situ Lukas menceritakan, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Apakah itu firman? Apakah itu Injil Yesus? Bukan. Kalau dia Injil Yesus, dan ketika genap 8 hari, aku disunatkan, aku diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat sebelum aku dikandung oleh ibuku. Itu baru terindikasi Injil Yesus. Nah, ini ucapan Lukas kok dibilang Injil Yesus? Atau memangnya Yesus berkata begitu? Karena Yesus mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Yang tidak bercampur adu dengan ucapan-ucapan orang lain, mana? Ternyata nggak ada kan? Makanya Injil Yesus tak ada lagi yang diberitakan oleh Filipus ini. Disebabkan karena yang ada pada saat ini, ya 4 kitab kanon itu, saudara. Termasuk yang saya bacakan sendiri dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul berapa itu? 8 ya? Nomor berapa itu? Nomor 35. Kisah Para Rasul 8, nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, ini dituliskan oleh pewarta. Kenapa saya katakan pewarta? Mereka, penulis kitab Anda itu mengumpulkan data-data, lalu mewartakan kepada orang yang datang setelahnya. Jadi Lukas menceritakan setelah dia kumpul cerita dari kesaksian orang-orang atau cerita-cerita yang ada, lalu dia susun. Itu bukan Injil Yesus, Bang. Coba dilembutkan hatinya. Silakan. Iya Bang, jadi Injil itu kan kabar baik atau kabar sukacita. Tentunya di dalamnya itu tertulis juga kisah tentang Yesus. Kisah tentang Yesus, bagaimana proses kelahirannya, bagaimana ia dalam penginjilannya, dalam pengajarannya. Bahkan hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Jadi terkait dengan kitab Injil ini Bang, ini sumbernya didapat langsung dari para murid ya. Jadi kitab Injil ini muncul itu dari abad atau zaman para murid. Jadi itu dikumpulkan data-data itu berdasarkan kesaksian para murid yang menjadi saksi hidup pada saat itu Bang. Oke, saudaraku, saya sederhanakan gini. Ketika Lukas berbicara, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, dan ia diberi nama Yesus, itu ucapan Yesus atau ucapan pengarang Lukas? Itu ucapan Lukas. Nah, yang saya tanya Injil Yesusnya. Iya. Jadi sebenarnya Injil Yesus tidak ada. Injil Yesus tidak ada. Tetapi terkait dengan kitab Injil. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus memberitakan nas itu. Iya. Jadi kalau itu nas yang dimaksud, nas itu apa Bang? Nas itu firman Tuhan. Ayat-ayat kan? Nas itu apa? Ada yang tahu? Nas adalah
naik ke sini mau yang ada di dalam Injil. naik ke sini mau Yang ada di dalam Injil. Iya, nas apa? Nas yang mana ini? Yang kata kitab saudara. Lukas sendiri yang menceritakan itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus. Jadi ucapan-ucapan Yesus yang ada dalam kabar baik itu adalah bagian dari nas, Bang. Nats. Artinya bercampur aduk dengan ucapan pengarang kan? Iya, memang di situ Nah, juga menceritakan tentang sejarah Kristus atau Yesus. nah itu dia. Proses Artinya penginjilan Yesus, kemudian ucapan-ucapan Yesus juga ada, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan ditulis semua, Bang. iya, artinya bercampur aduk kan? Iya, karena memang ditulis seperti itu dalam kitab kita. Oke. Kembali kepada tema kita, bahwasanya dalam kaidah Islam, dosa itu dihapus dengan cara bertaubat, sedangkan di Kristen dosa dihapus dengan Tuhan mereka turun ke bumi, mati untuk menumpahkan darahnya di atas tiang salib untuk menghapus dosa mereka. Betul ya? Iya, Oke. Sayangnya itu semua tertolak oleh ajaran yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, begitu juga terhadap ajaran Yesusnya sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini adalah keyakinan kita. Silakan dengan keyakinan saudara, kami dengan keyakinan kami, bahwa dosa diampuni oleh Allah pencipta langit dan bumi ketika kita bertaubat untuk menyesali dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Saya kira gitu untuk sementara. Silakan diambil alih oleh guru yang ada di sini. Ya, sebelum ke Panoce ini ada Virgo. Virgo, Muslim apa Kristen Virgo? Virgo. Virgo, Muslim apa Kristen Virgo? Wah, ada suara. Ya, silakan Panoce. iya, yang naik gak ngomong ya. Mungkin lupa bawa mulut. Iya. Tinggal jawab aja. Jadi mereka memang sulit ya, lebih condong kepada dogma doktrin daripada isi kitabnya sendiri. Nggak begini Mbak ya. Jadi cara pandang kitab terhadap Tuhan itu kan berbeda. Kemudian dalam kitab itu kan sesuai konteks itu yang menjelaskan konteks itu sendiri. Cara Kalau pandangnya kita Bapak kuliah berbeda dengan isi kitabnya. enggak, jadi mungkin kitab kita berbeda. Kalau kita lihat ya, izin sedikit Gerunda. Kalau kita lihat sumber dosa waris ini kan dari pelanggaran Adam, ya kan Pak? Iya, Nah, Adam ini tertulis di dalam kitab Kejadian. Yang itu diberikan kepada Musa. Torah Musa, Kejadian. Disitulah diceritakan pelanggaran Adam. keluaran Musa. Kejadian. Pelanggaran Adam itu di kitab Kejadian kan? Iya, Kejadian. Kalau Musa di keluaran. Ya. Ketika Adam melanggar, yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris yang dihasilkan oleh Adam. Yang punya kitab nih, ya Yahudi kan? Musa kan diutus kepada Bani Israel. Orang Yahudi tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Padahal dia yang punya kitab tuh. Ya kan? Sementara Kristen yang mengambil kitab Yahudi dan disebut perjanjian lama, kok tiba-tiba ada mewariskan dosa? Nyambung nggak? Ya,
bagi kami, bagi saya nggak nyambung. Yang punya kitab tidak mengimani adanya dosa waris Adam. Terus Saudara- kita dianggap berdosa itu dari mana, Mbak? Karena Dari dogma doktrin. awal mula dosa itu ada itu dari mana, Mbak? Coba. Dari dogma Sehingga- doktrin di Roma, itu pengajaran Paulus. Enggak, bukan. Saya cuma mau tanya sama Mbak aja. Sampai kita mengenal dosa itu dari mana? Pelanggaran adalah dosa. Untuk itulah Tuhan mengharapkan kita bertobat. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalan burukmu. Tuhanmu di surga akan mendengarkan doamu dan akan mengampunimu. Iya, Ada datanya. Nah, itulah cara pandang kita kalau berbeda. kita lihat dulu akarnya dosa waris ini dari mana? Kan pelanggaran Adam. Kitab Kejadian diberikan kepada Musa. Dan itu diperuntukkan kepada kaum Bani Israel.